Hong wilahe ngawitamastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu Hong. Sedulur semuanya, kita ketemu lagi di episode entah berapa ini. Pokoknya lanjut terus. Kita sekarang mengikuti perjalanannya Jayeng Sari dan Rancang Kapti, si kecil, dua adik dari Jayeng Resmi yang kebetulan sekarang ada di daerah Jawa Timur setelah mereka melarikan diri dari Giri dalam perjalanan mencari kakaknya Jayeng Resmi. Nah, ini sekarang di Jawa Timur, tepatnya kalau kita ingat perjalanan kemarin, sekarang ini ke arah Tengger. Langsung kita mulai nggih. Perjalanan kali ini melalui banyak sekali rintangan dan memang dirasa memang agak berat. Sampai akhirnya Rancang Kapti ini lebih banyak digendong. Mereka menuju ke arah laut melintasi Gunung Tengger bagian barat laut. Sampailah mereka akhirnya di desa Pasrepan. Dan gak terlalu lama sih di Pasrepan, mereka akhirnya lanjut perjalanan ke arah selatan, mendaki sampai ke desa Tosari di kaki Gunung Tengger bagian utara. Yang ada sekarang di peta kita itu desa Tosari dan Pasrepan ini, keduanya ini sekarang masih menjadi nama kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Buras! Katanya Rancang Kapti kan, turunkan aku lelah kamu gendong terus. Akhirnya diturunin. Nggih, ya. Buras menurunkan junjungannya itu. Lalu gadis kecil itu kembali berlari ke arah kakaknya dan berkata, aku ini lapar loh Kang, carikan aku nasi sama ayam. Widian, kok tidak ada KFC di sini? Walah, KFC atau Hisana Fried Chicken. Buras, kata Jayeng Sari, coba kamu pergi ke desa itu, coba carikan nasi dan daging ayam. Akhirnya Buras segera menuju ke desa Tosari dan dia bertemu dengan tetua desa namanya Ki Buyut Sudarga. Tapi Tuan, Buras memberi hormat, lalu bertanya sopan dia, kula nuwun lho Ki, kalau diizinkan hamba hendak mencari nasi dan daging ayam. Apa ada yang jual ya di desa ini? Kamu ini siapa dan siapa yang menyuruhmu? Kata Ki Buyut. Nama hamba ini Buras, dan hamba ini hanya disuruh junjungan hamba namanya Raden Jayeng Sari dan adik perempuannya namanya Rancang Kapti. Nah, adiknya si Rancang Kapti ini yang pengen makan nasi dan daging ayam. Mereka berdua itu adalah putrinya Kanjeng Sunan Giri. Jadi saat Giri Kedaton, Keraton Giri diserang, mereka berdua itu meloloskan diri. Ya, mereka sebenarnya punya anak laki-laki Ki Buyut, namanya Raden Jayeng Resmi. Lah kami bertiga ini sedang mencari Raden Jayeng Resmi sampai akhirnya ya keblusuk tersesat di sini. Mendengar perkataan Buras itu, Ki Buyut berkata, mereka ini keturunan orang-orang yang luhur. Kira-kira mereka mau gak ya kuundang singgah ke rumahku? Hamba rasa itu lebih baik Ki. Sama dalam hati, wah iki numpung, pasti ono panganan, cemilan dan kawan-kawan. Baiklah, bawa aku ke sana, aku ingin bertemu dengan mereka, katanya Ki Buyut. Akhirnya Buras mengantar Ki Buyut kepada kedua tuannya dan sesampainya di sana Ki Buyut Sudargo nunduk hormat lalu nyembah. Hamba haturkan selamat datang di desa hamba.
Ini suatu keberuntungan loh buat kami menerima tamu agung seperti Paduka Raden. Terima kasih atas sambutan yang ramah ini Paman, katanya Jayeng Resmi. Lah kalau boleh tahu ini Paman ini siapa ya? Orang-orang di sini itu memanggil hamba Ki Buyut Sudargo. Hamba ini adalah tetua desa Tosari dan sekitarnya sini. Bila Raden dan Gendo Ayu berkenan, mbok singgah dulu ke rumah saya untuk sekedar istirahat. Kalau sudi juga menetap, karena kami akan menyediakan kediaman untuk kalian berdua menginap dan juga makanan. Raden dan Roro Ayu tinggal tidur dan makan saja di rumah kami. Kami yang akan pasti menyediakannya. Akhirnya Jayeng Sari menjawab, terima kasih Paman Sudargo. Itu bisa kita bicarakan nanti. Sekarang memang saya membutuhkan tempat untuk istirahat, terutama untuk adikku ini. Tak berapa lama setelah akhirnya itu terjadi, mereka berjalan menuju ke rumah Buyut. Dan dengan cekatan Nyi Buyut, istrinya Ki Buyut ini mengetahui kedatangan tamu agung, dan akhirnya segera cekatan tuh menggendong dia Rancang Kapti sembari berkata, duh beruntungnya kami, kedatangan tamu agung seperti Paduka berdua ini sungguh membahagiakan hati. Sesampainya di dalam rumah, mereka akhirnya dipersilakan duduk dan mulailah dikumpulkan anak-anak cucunya Ki Buyut dan diberitahu tentang kedatangan tamu agung ini. Mereka segera saling berpencar menyiapkan jamuan untuk sang tamu layaknya adatnya wong gunung. Jadi adat kita itu kan sebenarnya kalau ada tamu apa segala macam, wah pasti tamu adalah raja. Ketika usai hidangan tersedia, akhirnya Ki Buyut berkata, maafkan kami nak, kakek ini memang suka berlagak. Pengennya ya ngasih jamuan yang terbaik, tapi ya wujudnya hanya seperti ini. Jayeng Sari akhirnya menjawab, gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot Ki, gak usah sungkan juga. Saya merasa itu sudah sangat dekat dan akrab dengan Ki Buyut, seperti kayak sudah kenal setahun lamanya. Ki Buyut gembira mendengar penuturan Jayeng Sari, sementara Nyai Buyut, dia duduk di samping si kecil Rancang Kapti berkata, ayo kamu mau apa? Mau makan apa? Ya Bibi, si Rancang Kapti jawab, ya Bibi, saya itu pengen mandi dulu, nanti aja makannya. Bisa ngantarin saya ke Sendang? Oh iya ya, ayo tak antar ke Sendang yuk nak. Akhirnya Rancang Kapti mandi di Sendang diantarin Nyai Buyut, dan akhirnya setelah selesai gadis kecil itu duduk manja di sisi kakaknya. Mulailah mereka makan, menikmati segala jamuan yang sudah disediakan oleh Ki Buyut, Ki Buyut Paman Sudargo ini tadi. Hari mulai gelap tak terasa, dan bulan akhirnya tampil dari balik gunung. Raden Jayeng Sari dia duduk termenung menikmati segala macam keindahan yang ada di gunung. Tapi sontak dia terkaget ketika ada melihat asap menyala di sebelah selatan dari arah pegunungan itu. Tuh, apa itu Paman? Tanyanya kepada Ki Buyut yang ikut menemani. Itu Gunung Bromo. Jadi siang malam Gunung Bromo ini selalu mengeluarkan asap. Ngudut ngudut terus. Paman, katanya Jayeng Sari, kalau saya diizinkan, besok saya hendak mengunjungi
puncaknya Tengger. Loh, ayo, besok saya antarkan. Syahdan keesokan harinya Jayeng Sari mendekati adiknya yang ya sudah mulai akrab sama cucu-cucunya Ki Buyut. Katanya, Yai, aku ini mau ke gunung. Kamu gak usah ikut, kamu di sini saja main-main karena ini jalannya susah. Wong aku juga sebentar kok. Buras, kamu jaga Roro Rancang Kapti di sini ya, dan jaga baik-baik. Rancang Kapti akhirnya dia menjawab. Diajak pun aku juga nggak mau. Wong aku lagi mau main pasar-pasaran sama anak-anak gunung kok. Akhirnya Ki Buyut tanggap. Segeralah dia panggil beberapa cucunya untuk bermain bersama di kebun belakang bersama Roro Rancang Kapti. Buras akhirnya juga mengikuti. Sementara Jayeng Sari dan Ki Buyut, mereka akhirnya berangkat mendaki gunung, dan Ki Buyut ini berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Sampailah mereka akhirnya di puncak Gunung Tengger. Jayeng Sari berdiri memandangi sekeliling dan tatapannya terhenti ke sebelah selatan. Tampaklah sebuah hamparan gurun pasir yang luas sekali dan rata, dan di tengahnya terdapat gunung berbentuk kerucut yang jika siang hari itu nggak mengeluarkan asap. Lah itu loh nak, itu yang namanya Gunung Bromo. Ada yang menyebut itu sebagai lautan pasir saja, sedangkan yang disebut Gunung Bromo itu yaitu yang tampak mengkerucut itu. Dasar tanahnya memang berupa pasir, tertutup abu yang keluar dari kawah gunung ketika menyemburkan api menyala-nyala. Lah saking tebalnya abu ini dan juga tidak ditumbuhi rerumputan, sewaktu terkena sinar matahari, daerah itu tampak putih dari kejauhan. Dan besarnya tiupan angin yang ada itu yang menciptakan seakan-akan seperti ada gelombang di dalam gurun pasir itu. Dari jauh kalau kita lihat ini, Raden, jadi orang itu akan menyangka ini seperti samudra air di atas gunung. Padahal itu hanyalah hamparan pasir lembut saja. Wah. Jayeng Sari bertanya, Ki, apakah tempat ini bisa didatangi orang? Oh bisa, jawabnya Ki Buyut kan. Akhirnya mereka berdua berusaha menuruni puncak menuju lautan pasir. Dan jalan ke sana itu cukup terjal dan curam, tapi akhirnya sampai juga mereka di sana. Paman, yuk kita lihat kawah Gunung Bromo. Ki Buyut gak keberatan, ayo. Nah, akhirnya mereka mendaki ke puncak melihat kawah Gunung Bromo. Ada bau-bau yang menusuk lubang hidung mereka, dan akhirnya Jayeng Sari ini gak tahan. Kok ternyata ini bau belerangnya seperti ini banget ya paman. Ya sudahlah, ayo kita turun saja lagi gitu. Akhirnya setelah naik sebentar mereka turun lagi. Tapi kali ini mereka menuruni lereng timur sampai tampaklah sebuah gunung yang tak begitu tinggi tapi sangat elok juga dilihat. Lah, paman, si Jayeng Sari ngomong, lah itu gunung apa lagi? Kok sungguh indah sekali kelihatannya.
itulah wilayah pertapaan Ardisari. Itu adalah tempat tinggal Ki Ajar Satmoko. Beliaulah penghulu Gunung Tengger ini. Dan beliau memiliki banyak sekali murid cantik-cantik pula. Beliau masih berpegang pada adat Buddha, menjadikan Sang Hyang Brahma sebagai panutannya. Paman, jika diperbolehkan kita akan ke sana besok ya. Saya kok ingin bertemu dengan Ki Ajar untuk mengetahui ajaran Buddha. Boleh-boleh saja. Besok pagi kita pergi ke sana. Sekarang kita pulang dulu. Akhirnya mereka berdua pulang. Dan perjalanan pulang ini lebih mudah daripada saat berangkat, ya lantaran sudah hafal jalannya. Sesampainya akhirnya di rumah Ki Buyut lagi, Jayeng Sari bertanya kepada Rancang Kapti yang masih bermain-main, "Kamu tadi nangis gak waktu aku tinggal?" Dia Rancang Kapti akhirnya cuman geleng kepala. "Enggak. Aku tuh gak pulang ke rumah seharian. Main pasar-pasaran sama anak-anak perempuan di sini sampai aku tuh lupa makan, Kang Mas." Jayeng Sari lega tapi dan bercampur senang. Soalnya nggak rewel gitu. Ya sudah. Akhirnya Nyai Buyut tanggap melihat itu. Dia berkata, "Sebentar ya, tak siapkan makan dulu, kita nanti makan lagi bersama-sama." Makanan pun akhirnya tersedia dan mereka makan menikmati hidangan bersama. Jayeng Sari akhirnya melihat sebentar itu ke arah keluarga Ki Buyut Sudargo dan agak terharu melihat kebaikan mereka. Satu kebaikan khas orang gunung yang sederhana. Sampai akhirnya tak terasa mereka terpulas tidur semuanya. Karena kan paginya mau bangun, mau ke pertapaannya di Ardisari tadi. Pagi akhirnya sudah menjelang dan Jayeng Sari terbangun. Begitu pula adiknya, begitu pula si Buras. Hidangan pagi sudah menanti. Dan sudah tersedia juga minuman hangat. Nah, hidangan ini yang membuat kita akhirnya diperkenalkan pada jajanan-jajanan kita zaman dulu. Ada jenang, ada jagung, wajik, jepen, cantel, ceriping ketela, ceriping talas, kentang, ubi, gembili, serta minuman temulawak yang dicampur dengan gula siwalan. Berarti temulawak iki iso dicampur dengan gulanya siwalan. "Monggo Den," katanya Nyai Buyut kan, "inilah sajian pagi yang bisa kami sediakan. Dan ini khas ini loh." "Terima kasih Paman, Bibi," jawab Jayeng Sari kan. "Ayo Yai, kita makan karena sesudah sarapan ini kita pengen jalan-jalan lagi, halan-halan." Ki Buyut pun mengangguk lalu berkata kepada istrinya, "Nyai, kamu sebaiknya ikut juga. Coba bawalah makanan untuk bekal kita nanti. Apalagi untuk bekalnya Roro Ayu, Rancang Kapti. Soalnya kali ini perjalanan kita ini cukup jauh." Setelah semuanya siap, akhirnya mereka berlima segera berangkat meninggalkan desa Tosari menuju Gunung Ardisari, tempat kediaman dan pertapaannya Ki Ajar Satmoko. Sekarang kita lanjut ke
satu bab lagi, judulnya 6 aliran ajaran Buddha. Langsung ya. Jadi setelah kita tahu Jayeng Sari dan Buras dan juga Rancang Kapti itu akhirnya memutuskan untuk mereka berjalan kembali ke padepokannya atau pertapaan Ardisari. Perjalanan jauh yang mereka lalui dan ternyata hampir sampai di tujuan. Ki Buyut dan rombongan beristirahat sejenak di sebuah ladang yang tak jauh dari pertapaan Ardisari. Lah, sementara Ki Ajar Satmoko, beliau ini sudah mengetahui dari firasat batinnya kalau wah ini akan kedatangan orang luhur ini. Maka akhirnya beliau memerintahkan para endang untuk melakukan penyambutan sesuai adat pertapaan. Endang, kalau endang kan di Jawa Barat, endang. Nah, endang ini panggilan ternyata digunakan untuk panggilan untuk anak atau murid perempuannya Resi. Kalau laki-laki dipanggilnya Bambang. Dan sementara beberapa endang yang lain diminta untuk menyiapkan hidangan yang nanti akan disajikan ketika para tamu sudah datang. Tak lama kemudian Ki Buyut dan juga para rombongan yang melanjutkan perjalanan itu sampai juga akhirnya di pertapaan. Dan sesampainya di gapura depan, Ki Buyut itu masuk ke padepokan itu sendirian ceritanya. Sementara yang lain menunggu dulu di luar. Sesampainya di dalam, Ki Buyut langsung menemui Ki Ajar dan lalu nyembah. Dan beliau mengutarakan niat kedatangannya kepada Ki Ajar. Lalu Ki Ajar tersenyum dan berkata, "Ki Buyut, persilahkan saja pemuda dan para tamu itu yang mau menemuiku itu datang kemari. Aku akan menjemput mereka di depan pintu." Akhirnya Ki Buyut kembali menjemput para rombongan dan ternyata memang benar Ki Ajar telah menunggu di depan pintu. Mereka pun masuk bersama-sama. Ki Ajar lalu memanggil para endang yang kesemuanya itu berdandan rapi dan berpenampilan menarik. "Endang-endangku, segera sajikan jamuan untuk tamu kita ini," kata Ki Ajar. Gadis-gadis muda itu pun segera bergegas masuk dan menunaikan perintah sang guru. Tak lama kemudian aneka sesaji menggoda selera untuk mereka segera nikmati. Dan setelah menikmati hidangan, Ki Buyut Sudargo beserta istrinya memohon diri untuk pulang ke desa Tosari. Dan Jayeng Sari dan juga Buras juga Rancang Kapti, mereka tetap berada di dalam pertapaan Ardisari. Cukup lama mereka berada di sana sampai akhirnya siang malam itu gak mau keluar pertapaan. Dan kenapa? Karena ya Rancang Kapti juga dimanja sekali sama para endang. Diasuh dan disenangkan layaknya seorang putri raja. Nah, inilah yang membuat Jayeng Sari juga lama tinggal di Ardisari. Pada suatu kesempatan ketika akhirnya semua orang juga pada santuy, Jayeng Sari ini mendekati Ki Ajar yang sedang duduk di pendopo dan ia bertanya, "Ki, kalau diperbolehkan, hamba mau bertanya. Bagaimana ada tata cara Buddha yang selalu dilakukan di sini dan dilaksanakan di sini?" "Begini, Ger," Ki Ajar menjawab. "Kami yang tinggal di Gunung Tengger ini memuja Dewa Brahma.
Sekali setahun, pada hari baik, pria, wanita, tua, muda, semua menyediakan aneka macam makanan dan pakaian untuk dibawa ke Gunung Bromo. Setelah sampai di puncak gunung, seluruh bawaan itu diceburkan ke dalam kawah dengan disertai puja dan puji kepada Sang Hyang Brahma yang bersemayam di dalam api kawah. Adapun para jejaka dan gadis, kalau mereka hendak pergi ke ladang atau sawah, mereka memakai sisir yang disukainya. Dan sisir tersebut ada yang dari kulit penyu, kayu, baja, atau dari tanduk sapi. Dan seandainya ada seorang pemuda yang memiliki hasrat untuk menikahi seorang gadis, atau sebaliknya, ada seorang gadis yang ingin dinikahi oleh jejaka, maka yang memiliki niat itu akan mengambil sisir milik gadis atau pemuda yang diminatinya. Watuk sih. Lalu sisir itu diserahkan kepada orang tua gadis atau pemuda si pemilik sisir. Nah, setelah ada itu, masalah akan diselesaikan antar orang tua. Atas kesepakatan bersama, jika terjadi pernikahan, maka pernikahan itu dilaksanakan di rumah pihak wanita. Caranya demikian, penghulu datang dengan membawa air suci dalam cangkir tembaga bergambar hewan. Dua pengantin mendekat kepada penghulu, lalu kepala mereka diperciki oleh air suci. Oleh penghulu disertai puji-pujian kepada Dewa Brahma, disertai permohonan agar hidup mereka selamat dan sejahtera. Di sini tidak ada dukun, nak. Yang ada hanya penghulu agama saja. Jika ada yang sakit atau melahirkan, maka penghulu yang menunggunya dengan membawa cangkir tembaga yang berisi air suci. Orang yang sakit dibacakan mantra agar lekas sembuh, sementara orang yang hendak melahirkan dimohonkan berkah dewa agar selamat dan sejahtera seluruh keturunannya. Adapun caranya, air suci dari gunung kekuasaan Dewa Brahma itu diminumkan serta diusapkan ke sekujur tubuh. Khasiatnya, orang yang akan melahirkan juga akan menjadi lancar. Orang yang sakit akan segera sembuh dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika ada orang yang meninggal, maka jenazahnya dibersihkan dengan air suci, lalu dihias serba indah layaknya memberi penghormatan kepada pengantin. Setelah itu, jenazah dibawa ke Gunung Bromo, kemudian diceburkan ke dalam kawah sembari diiringi doa-doa. Itulah tata cara yang berlaku selama ini di sini. Jayeng Sari bertanya, "Maaf Ki Ajar, bagaimana awal mula adanya air suci dalam cangkir tembaga itu? Juga tentang lahirnya bayi dan tata cara pemotongan tali pusar. Lah terus syaratnya juga apa saja?" Ki Ajar berkata, "Ada sebuah cerita leluhur, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, Hyang Pramesti mengutus Narada untuk memerintahkan kepada Kanwapati untuk mengatur pelaksanaan agama Buddha beserta golongan-golongannya. Selain itu, perlu juga adanya pengangkatan para penghulu lengkap dengan tanda kebesaran golongan. Dan diusahakan agar pembagian tanggung jawab ini nantinya gak rancu, nak." Narada berkata, "Hai Kanwa, aku diutus Hyang Pramesti untuk menyampaikan perintah ini kepadamu. Bahwa kamu diperintahkan untuk mengatur pelaksanaan agama serta menjadikan agama sebagai pedoman yang menguasai rasa sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan serta dalam meluhurkan kerajaan. Barang siapa yang tunduk dan setia pada agama, maka ia akan selamat.
sikap dan perilaku dalam beragama ini sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, semua yang sudah terjabar dalam agama tak boleh diingkari. Yang perlu diketahui dalam beragama itu ada 12. Pertama, ada penghulu. Kedua, lambang. Ketiga, tata cara sembahyang. Keempat, laku atau amalan khusus. Kelima, tapa atau kewajiban. Keenam, hari raya. Ketujuh, pantangan. Kedelapan, wewenang. Kesembilan, pedoman. Kesepuluh, masalah kematian. Ke-11 penolak bahaya, dan ke-12 tata cara memuliakan jenazah. Kalau kita ingat, ini adalah salah satu persyaratan dalam undang-undang kita tentang status agama. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sastra, bahwa agama Buddha itu memiliki 6 aliran. Silakan memilih sesuai yang dikehendaki, asalkan jangan lengah dan tetap teguh kepada Hyuang Widi. Aliran yang pertama adalah agama Sambu. Penghulu agamanya disebut Pramana. Adapun lambang yang dipakai para pendeta aliran itu adalah memakai walantaga yang dibuat dari intan dan selalu digunakan dalam setiap acara sembahyang. Tata cara sembahyangnya begini. Saat menyembah harja harus memakai kalung. Ada beberapa kewajiban bagi para penganutnya, yakni hendaknya mengukur bajunya sendiri. Lalu pada bulan Kartika, penganut agama Sambu dilarang makan segala macam umbi-umbian. Pada bulan Palguna, mereka harus berpuasa dengan hanya makan umbi. Pada hari raya boleh makan, tapi hanya yang serba asin saja. Selain itu, juga ada pantangan bagi penganut agama Sambu ini, yakni tidak boleh mengawini nenek, uak, bibi, saudara, cucu, kemenakan yang semua berasal dari pihak ayah. Adapun kalau dari pihak ibu, maka semuanya boleh dikawini. Lalu tidak boleh makan hati binatang, kecuali untuk obat-obatan. Merusak candi adalah pantangan umum. Juga tidak boleh makan besi, kecuali sebagai sarana saja. Dalam kehidupan suami istri, jika salah satu meninggal dunia, maka yang lain boleh bela. Bela ini maksudnya adalah bela pati atau ikut mati sebagai tanda kesetiaan. Jika suami yang meninggal tapi istri tidak ikut bela, maka ia harus dicukur. Sementara jika istri yang meninggal tapi suami tidak ikut bela, maka ia harus dikhitan. Menurut ajaran ini, bayi perempuan itu boleh disunat. Dalam pernikahan, yang bertugas sebagai wali nikah itu harus memakai balado. Pengantin laki-laki melangkahi jentera, wusu, likasan, ilir, kukusan, sendok nasi, dan ian. Sementara pengantin perempuan melangkahi linggis, garu, bajak, dan cangkul. Orang yang meninggal dunia, jenazahnya dipelihara dengan baik dan diletakkan di tempat yang layak. Penangkal bagi jenazah itu berupa air abu dan ketan putih. Untuk memuliakan jenazah, maka sarananya harus diperoleh dengan jalan hutang. Aliran yang kedua adalah agama Brahma.
Penghulunya disebut Brahmana. Para pendetanya mengenakan trisula yang terbuat dari tembaga yang dipakai sebagai hiasan kepala. Yang disembah adalah api dan matahari. Lelakunya adalah tabah hati. Pada bulan Sitra, penganut agama Brahma ini tidak boleh makan daun-daunan. Pada bulan Srawa, mereka tidak boleh menengadah ke angkasa. Pada hari raya, makan makanan yang serba manis saja. Larangannya adalah mengawini nenek, uak, bibi, dan semuanya yang berasal dari pihak ayah. Sementara dari pihak ibu boleh. Juga tak boleh mematikan api, tidak makan daging sapi, tidak boleh memotong tunas biji yang baru tumbuh, serta tak boleh menggunakan timah. Penganut agama ini diperbolehkan mengawini nenek, uak, bibi yang berasal dari pihak ibu. Boleh juga mengawini saudara, kemenakan, anak dan cucu yang berasal dari pihak ayah. Juga diperbolehkan memakai timah jika hanya sebagai sarana saja. Perempuan boleh dicukur jika sudah tidak haid lagi atau sudah menopause atau dalam rangka bela suami yang meninggal dunia. Anak tunggal laki-laki harus dihitan, sementara anak perempuan disunat. Pedoman perkawinan dalam agama ini adalah sebelum pengantin bertemu, terlebih dahulu harus diadakan pertunjukan baduduk. Dalam acara tersebut, keluarga pengantin laki-laki dan perempuan menari bersama-sama. Dalam hal upacara kematian, jenazah harus diperabukan, dibakar. Penangkal dari jenazah tersebut adalah jenazah dimandikan dengan air daun 5. Sarana untuk memuliakan jenazah harus diperoleh dengan jalan bekerja. Ajaran Brahma inilah yang dianut oleh masyarakat di Tengger ini, nak, termasuk saya, kata Ki Hajar. Aku akan melanjutkan ceritaku. Aliran yang ketiga adalah agama Endra. Penghulunya disebut Sakrana. Para pendetanya memakai jimat berbentuk bajra yang terbuat dari teras kayu. Gunanya adalah untuk menyangga sanggul. Mereka menyembah gunung dan bulan. Lelakunya adalah ikhlas. Pada bulan Naya mereka tak boleh mengambil anak. Pada bulan Asuci tidak boleh bersenggama. Pada hari raya makan makanan yang serba pahit. Adapun larangannya adalah tak boleh mengawini nenek, uak, bibi, dan saudara, baik yang berasal dari ayah ataupun dari pihak ibu. Juga dilarang menangkap ikan yang sedang sekarat. Tidak boleh makan telur, tidak boleh membuang kotoran di tanah, serta tidak boleh membunuh gajah. Menggunakan tembaga itu juga tidak boleh, kecuali sekedar sebagai sarana saja. Begitu juga makan telur, itu juga boleh kalau hanya sebagai obat. Yang diperbolehkan adalah mengawini saudara yang berasal dari pihak ibu atau kemenakan dan cucu yang berasal dari pihak ayah. Perempuan yang belum pernah haid boleh dicukur. Adapun aturan dalam bersuami istri, jika salah satu meninggal, maka yang lain boleh melakukan bela. Perempuan yang hendak kawin wajib disunat, sementara anak laki-laki dan anak dukun harus dihitan. Ada pedoman dalam perkawinan, yakni mementaskan onjer dan sintren. Keluarga kedua belah pihak harus berbalas perang mulut sebagai lambang jamuan. Dalam hal kematian, jenazah dikubur di dalam tanah, di gua atau di jurang. Sebagai penangkalnya, jenazah dimandikan dengan bekas air mencuci beras yang pertama. Sarana untuk memuliakan jenazah harus diperoleh dengan cara tukar-menukar
atau barter. Aliran keempat adalah agama Wisnu. Penghulunya disebut Ramana. Para pendetanya memakai jimat yang dibuat dari siwalan tua. Mereka menyembah air dan hujan. Lelakunya adalah rendah hati. Pantangannya adalah pada bulan Manggasari tidak boleh makan babi. Pada bulan Cita tak boleh makan daging kambing. Serta pada hari raya makan yang serba gurih. Larangannya adalah tak boleh menikahi nenek, uak, bibi yang berasal dari pihak ayah. Juga tidak boleh mengawini anak inang. Tidak boleh juga membunuh semua jenis makhluk yang sedang beranak dan binatang-binatang berikut ini: burung garuda, babi, kuda, penyu, bulus, dan juga burung kasuari. Dilarang juga makan dan minum segala yang memabukkan. Dilarang memakai yang perunggu dan yang diperbolehkan adalah mengawini nenek, uak, bibi, saudara, cucu, serta kemenakan yang berasal dari pihak ibu. Mengawini anak guru juga diperbolehkan. Makan dan minum yang memabukkan juga boleh, asalkan hanya untuk obat. Memakai perunggu juga boleh, asalkan sebagai sarana saja. Wanita yang sedang sakit juga boleh dicukur sampai gundul. Wanita yang suaminya gugur dalam peperangan diperbolehkan tidak kawin lagi. Anak orang gila, jika laki-laki harus dikitan, jika perempuan harus disunat. Pedoman perkawinan dalam agama ini adalah sewaktu upacara perkawinan menggunakan patah dan sepasang kembar mayang, serta saling menyerahkan gunungan. Selain itu, orang tua pengantin harus makan pisang, yakni 1 buah dibagi 2. Dalam hal kematian, jika ada yang meninggal, jenazahnya dimandikan dengan air bunga setaman. Sarana memuliakan jenazah harus diperoleh dengan cara mengemis, yakni meminta belas kasihan orang lain. Aliran kelima adalah agama Bayu. Penghulunya disebut Bimana. Pendetanya memakai kulit yang dibentuk pusar binatang lalu dipakai di atas kepala. Penganut agama ini menyembah ke arah datangnya angin puyuh dan binatang. Lelakunya adalah memaafkan. Pantangannya, pada bulan puasa mereka berpuasa tidak makan daging yang berkaki 4. Pada hari raya makan yang serba asam. Larangannya adalah tidak boleh mengawini nenek, uak, bibi, dan kemenakan, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Juga tidak boleh mengawini anak inang dan anak guru. Tak boleh membunuh hewan yang sedang menyusui, serta tak boleh makan ikan badar. Memotong kuku, memakai perak, dan memakai boreh juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah mengawini saudara, baik dari pihak ayah atau ibu. Makan ikan badar boleh, asalkan hanya sebagai obat juga. Memakai boreh atau perak juga diperbolehkan, asalkan hanya sebagai sarana saja. Seorang perempuan yang baru saja menjanda, maka rambutnya harus dicukur. Dan bagi laki-laki yang baru saja diangkat sebagai penghulu agama, maka ia harus dihitan. Pedoman perkawinan agama ini adalah pada waktu perkawinan diadakan batoyang, yakni ketika pengantin laki-laki hendak diarak, maka pengantin wanita menghadangnya dengan dinding tirai. Jika tirai itu roboh, maka arakan bisa dilanjutkan. Tapi jika tak roboh, maka harus diulang pada hari yang lain. Dalam masalah kematian, jika ada yang meninggal, maka jenazahnya ditempatkan di padang atau gunung yang telah khusus disediakan sebagai tempat persemayamannya. Penangkal bagi jenazah adalah dengan dimandikan memakai air hujan. Sarana untuk memuliakan jenazah adalah dengan cara barang atau ngamen.
Aliran keenam adalah agama Kala. Penghulunya disebut Kalana. Pendetanya memakai jimat yang berbentuk zakar, yang dibuat dari gading atau tulang dan dipakai sebagai kalung. Para penganut agama ini menyembah sesuatu yang berwujud ajaib, pohon, batu, dan sebagainya. Lelakunya adalah malu, mawas diri. Pantangannya, jika bepergian pada bulan Manggala, mereka tak boleh menginap di tempat tujuan. Sedangkan pada bulan Padrawana, mereka tidak boleh makan garam. Pada hari raya yang mereka akan makan yang serba pedas. Larangannya, tak boleh mengawini anak inang, anak guru, dan saudara tua. Tak boleh juga kawin dengan orang yang berbeda kasta. Misalnya, kasta Brahma tak boleh dengan kasta Waisya. Juga dilarang menggarap sawah yang berbentuk kemaluan wanita atau berbentuk punuk banteng. Selanjutnya, tidak boleh membunuh anjing, lipan, dan kalajengking. Tidak boleh juga makan kelapa dan tidak boleh juga memakai emas. Yang diperbolehkan adalah mengawini saudara muda dan mengawini yang sekasta. Diperbolehkan makan kelapa kalau sebagai obat. Boleh juga memakai emas jika hanya sebagai sarana saja. Pedoman perkawinan agama ini, pada saat upacara perkawinan mereka memakai lempeng. Keluarga pengantin perempuan bergelut dengan keluarga pengantin laki-laki, yang terkena pelipisnya akan dikenai denda. Sewaktu mengarak pengantin, mereka bertingkah bagaikan orang gila. Lalu dalam upacara kematian, jika ada yang meninggal, maka jenazahnya dimandikan dengan air bidara. Sarana untuk memuliakan jenazah diperoleh dengan cara mencuri. Itulah 6 aliran agama tersebut. Dan barang siapa yang konon tidak menjalani salah satu darinya, maka akan dikenai hukuman. Bagi agama Sambu, hukumannya adalah dihujani tombak. Bagi agama Brahma, hukumannya adalah dibakar. Bagi agama Endra, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam lubang yang dalam. Bagi agama Wisnu, hukumannya adalah dibuang ke laut. Bagi agama Bayu, hukumannya adalah digantung. Dan bagi agama Kala, hukumannya adalah dijadikan mangsa binatang buas. Saya tegaskan lagi bahwa di wilayah Tengger ini para penduduknya menganut agama Brahma. Nah, selesai sudah keterangan saya tentang agama Buddha. Adapun tentang cangkir yang berisikan air suci, itu adalah peninggalan para cantrik zaman dulu. Di setiap desa pasti ada satu cangkir tembaga yang disimpan oleh penghulunya. Adapun puncak Gunung Bromo yang berada di tengah lautan pasir itu, menurut cerita zaman kuno adalah kahyangan Hyang Brahma. Ki Hajar Satmoko akhirnya mengakhiri ceritanya. Raden Jayangsari menyembah seraya berkata, "Bapak, terima kasih karena kesediaan Bapak menguraikan tentang agama Buddha ini kepada saya. Sebenarnya tradisi Buddha yang seperti Bapak uraikan tadi masih lestari dipakai dalam upacara perkawinan di adat Jawa." Ki Hajar mengangguk senam, dalam hatinya terselip rasa bangga yang sangat. Sampai di sini dulu kawan-kawan, melanjutkan yang tadi. Ini menarik sekali karena ini adalah salah satu khasanah yang juga mungkin berguna bagi kita. Ada beberapa yang tadi itu ya memang ada hidup di tengah-tengah kita mungkin. Dan kita juga harus mau sadar bahwa apa yang menjadikan kita sekarang itu dibentuk dari berbagai macam banyak sudut pandang, kebiasaan, juga kebudayaan. Jadi ketika kita bicara masalah pemurnian itu, sebenarnya kemurnian itu ya seperti apa? Karena kita itu sudah
terdiri dari berbagai macam unsur kok sebenarnya. Itulah yang membuat kita kaya, dan itulah yang sebenarnya kalau kita sadar mengharuskan kita untuk mawas bahwa kita semua itu bersaudara. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Semuanya juga sama. Bersama-sama sebagai manusia. Matur nuwun semuanya, kita akan ketemu lagi besok dengan bab selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah memberikan jempolnya dan juga absen seperti biasa. Mugi sedaya pinaringan sehat, selamat mawas supaya tetap waras lan sedaya ingkang sae. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.